Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad turil azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa sirrul akbar. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis maqam. Bapak kepala dinas yang saya muliakan beserta jajarannya yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa masuk di Raudhah. Bapak Ibu, kalau di Madinah yang direbut itu Raudhah, ya satu rebutan. Nah, Raudhah itu ceritanya apa? Kok sampai jadi Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga? Ternyata cerita dari Raudhah itu tempat ngajinya Rasulullah dengan para sahabat. Jadi kalau kita masuk dalam majelis taklim, majelis sholawat, majelis zikir, ini hakikatnya masuk Raudhahnya Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah, ini puasa sudah mendapat berapa hari? Semua 10. Oleh 8, ya sekitar 8 lah. Oleh 8 gak terasa. Nah kita ngaji supaya lebih paham walaupun sudah pernah. Saya sambil iling-iling. Jadi kita puasa diwajibkan oleh Allah, puasa 1 bulan. Ini karepe Gusti Allah itu apa? Nah ini yang perlu kita cerna. Sama dengan kita ada penataran, apa yang akan diminta oleh kepala dinas setelah penataran itu. Nah ini nyata kita baca, umat Islam diwajibkan oleh Allah puasa. Itu yang diinginkan Allah satu, supaya manusia itu menjadi takwa. Seperti sumpah ketika menjadi pejabat itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pegawai negeri dan seterusnya kalau sumpah itu. Jadi dianjurkan puasa selama 1 bulan supaya manusia itu menjadi hamba yang bertakwa. Makanya ayatnya la'allakum tattaqun. Nah sekarang takwa itu apa? Takwa itu bertingkah Gusti Allah. Takwa itu takut kepada Allah, bukan takut kepada kepala dinas, kepada atasan, tapi takut kepada Allah. Ini namanya takwa. Kalau kita takut dengan hewan layu, tapi kalau takut kepada Allah namanya ini tujuannya. Lah kalau kita sudah menjadi hamba yang takut kepada Allah, merasa hidup ini diawasi oleh Allah, merasa apa yang kita lakukan itu dicatat dan dibalas oleh Allah, maka gantinya itu dijelaskan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang manusia atau hamba itu menjadi orang bertakwa, akan diberikan oleh Allah jalan keluar yang terbaik. Bila mengalami kesulitan rumah tangga, kesulitan pekerjaan, kesulitan rezeki dan seterusnya, akan diberi jalan oleh Allah.
dan Allah tidak akan melayani janji. Yaj'allahu makhraja. Nanti bisa dibuka di surat At-Tolak. Ini saya coba. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bisa menjadi hamba bertakwa, akan dicucuri oleh Allah rizki yang tak terduga. Bahasa Jepangnya ujuk-ujuk. Tahu-tahu datang, bayar gajian teh. Ternyata ada temannya yang baik hati utami. Nah, siapa yang menyuruh temannya tadi kok sampai nawar utang? Gusti Allah. Bayar teh ternyata ada rezeki yang datang. Rezeki itu jangan kemudian ditafsirkan uang. Rezeki yang paling tinggi itu adalah rezeki berupa iman Islam. Kemudian rezeki sehat dan sempat. Baru rezeki yang berupa. Apalagi kalau kita bisa menjadi orang bertakwa, Allah menjelaskan surat At-Tolak itu rinci. Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kalau manusia itu bisa menjadi orang bertakwa, takut kepada Allah, maka akan dihapus kesalahannya, masa-masa lalu. Wa yu'dhim lahu ajra, dan akan diberikan pahala yang besar. Maka di poso niki bayar langsung Gusti Allah. Kalau sholat, zakat, nyatet malaikat. Setelah dicatat malaikat, dilapor Gusti Allah. Ini poso enggak? Allah langsung. Wa ana ajibihi, dan aku sendiri yang akan membayar. Nah itu kalau poso. Artinya gini, ada perusahaan bos. Nah ini punya bos besar. Dia itu karyawan yang lain sudah mulai masuk, sudah ada wawancara, bayarannya 5 juta. Nah, tapi bulan itu bos ngomong, sekarang silakan kamu kerja. Nanti kalau kinerjamu bagus, mungkin akan saya bayar 10 juta, bahkan lebih. Tapi kalau kerjamu itu enggak kayak, mungkin enggak saya bayar, karena saya sendiri yang akan memantau. Nah, seperti itu. Jadi diberi pahala yang besar termasuk puasa ini. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Jadi kita diwajibkan oleh Allah puasa. Tujuan Gusti Allah supaya kita menjadi hamba la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah. Nah, ini satu. Yang kedua, kita diwajibkan oleh Allah puasa selama 1 bulan itu supaya apa? Supaya iman kita kuat. Berarti Allah sudah ngerti. Banyak iman manusia itu sudah terkontaminasi dengan kehidupan. Kan kalau kita baca di literatur klasik itu iman makhluk di Gusti Allah kan hanya ada 3. Satu, imannya para nabi dan rasul itu statistiknya naik terus, gak pernah turun. Itu nabi dan rasul. Terus tingkat kedua itu imannya malaikat, konstan, stabil. Jadi kalau malaikat Israel itu tugasnya apa? Israel mencabut nyawa. Tidak pernah malaikat Israel ikut malaikat Mikail bagi rezeki, itu gak pernah. Jadi kalau mencabut nyawa sampai kiamat, hanya tugasnya itu. Ini konstan. Nah yang terakhir ini imannya manusia biasa seperti kita, yang khusyuk wa yazdad. Kadang naik, kadang turun. Ini Ramadan ini naik. Masjid musola kalau saya malam itu ngimami penuh. Ini Ramadan ini imannya orang Islam naik 100 karat. Jadi masjid penuh, isya penuh, subuh penuh, naik 100 karat. Menene pesawat mudun kali 50 karat.
Dzulqa'dah mudun kali selawe karat. Besar atau Dzulhijjah tinggal sekarang. Mereka kenal masjid. Soal-soal ini sikap ini rasa jam setengah telu iki wis bangun jam takon dialarm jam 8 setengah telu kuatir nih gak tapi mulai besar Dzulhijjah balik aneh asalnya 100 karat 50 karat 100 karat tinggal sekarang kadang subuh subhanallah sampai jam itu pas hari Minggu pernah subuh jam itu wangi mama kamu sekawan langsung soli fardu subha lintah lupa kok subha subuh campur wah macam itu mereka kerja di enak Allah makanya supaya iman kita ini kuat. Hadirin jamaah, iman kita ketika turun selain puasa Ramadan apa ada cara ngecasnya? Coba HP gini nanti setelah minggu ini penuh itu papat titik nanti minggu setengah hari tinggal 1 ini gak dicas mati. Bagaimana iman kita yang tinggal kedip-kedip yang asalnya 100 karat tinggal sekarat mati. Kalau gak Ramadan bagaimana ngecasnya? Ada ini sampai catat sampai rekam nek wis males sholat males maca Quran dan males ibadah lain berarti imannya tinggal sekarang sampai ngecas non ngecase nah iki penting ngecase iman iku nomor 1 memakmurkan masjid. Jadi sampai iman wis mulai nang masjid sampean jamaah elok tahlil elok yasin nanti dibalik Gusti Allah dan ini yang bicara yang berfirman Allah. Saya hanya baca nanti sampai baca surat ini dulu Quran surah Bismillah ini surat Allah. Oh, iya pakai Bismillah. Nah, jadi Quran itu ada 114 surat, siji surat saya pakai Bismillah. Ibu ini surat atau Baroah, gak ono Bismillah. Jumlah surat Quran 114, rata-rata surat itu dimulai Bismillah. Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Al-Baqarah, Bismillah, Alif, berarti Bismillah itu bukan itu nama kita. Bismillahnya di Al-Quran, di surat Al-Quran ada berapa? Tak. Surat berapa? Berarti jumlahnya Bismillahnya berapa? Berarti 114 surat, 1 surat tidak pakai Bismillah. Berarti Bismillahnya ada? Iya ada juga ada. 100? Kalau tidak tetap lah. Jadi hebatnya Al-Quran itu 114 surat dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai Nas jumlahnya 114. Yang 1 surat Taubah atau Baroah yang tidak pakai Bismillah itu tidak pakai Bismillah. Tapi di surat Sabah diberi Bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran kita. Nah ini kepengen imani balik nang masjid. Masjid mana Pak? Seluruh masjid. Masjid Jami, Masjid Al-Akbar, siji tekan masjid dong. Yang beda itu hanya 4 masjid. Masjid tahu? Beda. Siji Masjidil Haram. Niku siji Masjidil Haram. Nah, ini sebut dengan langsung dari Taurat di Krono. Kalau niki alhamdulillah sering krono. Jadi sampai apal dalane mulai Misbah, Wajar, Jafariyah, Aziziyah sampai apa? Alhamdulillah. Ditakdir Gusti Allah krono. Ini. Nih, Masjidil Haram itu beda. Sopo sing salat Masjidil Haram sak rakaat padha karo 100.000 rakaat. Masjidil Haram. Tapi larang numpak motor mulu. 11 jam. Sholat sak rakaat padha 100.000. Yang kedua Masjid
Nabawi Medina. Sak rakaat padha karo 1000 rakaat. Ini sepeda Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketiga, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Masjid apa? Aqsa. Sak rakaat padha 500 rakaat. Yang terakhir Masjid Quba. Masjid Quba, kata Nabi, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba? Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah, maka sama dengan pahalanya haji dan umroh. Di Madinah itu haji dan umroh, gak ada tawaf, sa'i, tahallul, gak ada wudu, namanya Masjid Quba 2 rakaat. Makanya saya kalau ngetor jamaah kan sholat 2 rakaat, saya sholat 12 rakaat kalau berjamaah. Terus itu sholat mana? Mana 2 rakaat ngumpul. Nah, pembimbing 2 rakaat kalau nunggu jamaah. Berarti pembimbing oleh akeh iya. Wong leader itu pasti oleh akeh. Nah, ini kita papat. Nek iman wis mulai mudhun sampai nang masjid. Karena ada kono yang masjid sekitar kita. Pak kepingin masjid sengadem, ampel, sengadem. Nopo apa adem? Karena satu-satunya masjid yang lurus dengan Ka'bah hanya ampel. Nopo ceritanya? Kok lurus dengan Ka'bah? Karena masjid ampel itu tahu dibolongi. Kasihkan. Babolong. Belakang paiman kita kena babolong. Itu muridnya Sunan Ampel yang tugasnya bolongi iso delok Ka'bah. Saking lurus. Nah, bolong itu namanya bason haji. Nek anak sampean gede, diurungi bingung sampe jarono. Ndonga saya Allah bolong ngono pikirane iki ya Allah. Anak gak payu-payu nikah korono. Ya Allah, sampean lumbangi aurah positifnya ya Allah cek namanya jodoh. Iku sama trompolo. Nah, kan halunan itu memang pakai tok pinjam. Nah, memang pakai tok pinjam di sana. Bukan dalam kuburan. Maksudnya itu syirik nggak ngerti. Nah, maksud Ka'bah maksud syirik tempat tok. Ini cara ngecas iman yang pertama, makmurkan masjid. Kurang 10 menit. Yang kedua, cara ngecas iman itu apa? Sampean sregep maca Quran tadarus. Niki diterangkan Gusti Allah di surat Al-Anfal. Kalau waca cuplikan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah betul loh, jangan ajaran. Saya ulangi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Islam bacaan Al-Quran Allah berarti alhamdulillah aku iso krungu wacaan Quran. Nek iman kepengin kuat sampean maca Quran. Maca Quran. Gak ngerti artine gak apa-apa. Diwaca ae. Lho Pak, sik gradul ganjaran ditambahke. Pengumuman. Nek semoga gradul ganjaran ditambahke. Kamu selancar sakit segera-gradul. Lho Pak, mesti iya. Karena apa? Karena Rasul menyatakan siapa yang membaca Quran 1 huruf pahalanya 10. Nanti balik-balik kita tambah ke wama ini si cinta selancar laku. Sing diulang-ulang wama ko jadi malaikat siji ulangi mana loro tambah akeh. Itulah yang baca Quran. Nah, jangan berlaku lain, tapi juga ini harus medeni wong. Selancar-lancar pakai men, sudah ini. Nah itu cara nih, jangan putus asa. Syukur-syukur sampai sentek ini
Sampai saiki mulai ngaji iki sampean ngapalno satu surat. Iku pendamping kubur. Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Sopo sing ngapal surat iki 30 ayat. No kuburan meneh didampingi pendamping yang akan bisa mengalahkan malaikat munkar nakir. Surat Al-Mulk. Siapa yang biasa baca surat Al-Mulk, insya Allah nanti meninggalnya juga membaca surat Al-Mulk, dan ketika di alam barzakh ditemani Al-Mulk. Ingin bukti sampai nggak YouTube, ngerti YouTube nih, kandang Yumi. Nah, ini YouTube. Nah, sampai ke YouTube, sampai tulis ya, Ustadz Ja'far Abdurrahman. Saya terus mati pas mojo surat Al-Mulk saat ulang tahun kematian suaminya ibu gubernur di Jemur. Baca surat Al-Mulk 2 ayat, Ustadz Ja'far ini langsung duwe wudu mojo surat Al-Mulk mati alamat. Jasadnya tidak akan tersentuh oleh cacing tanah. Karena maksudnya saat ini rongayat, insya Allah malam Ramadan terakhir nah ini umitrul dulu. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Loh, orang 15 ayat kok mati dicatat sampai nafal. Karena innamal a'malu bin iki amal surat Al-Mulk malaikat tapi surat 15 kok gak apa-apa deh dulu iki tetap sampai dicatat karena ngapal itu tersuwi seperti saya ini ngapal muda yang nempel nah sampean wis kok tuwa ngapalne ya butuh sabar waduh dompet dicekel kadang lali nah niki cara ngecas iman moco Al-Quran, nek gak ngerti kalau ngaji diterang Ustaz. Apa artinya Ustaz? Kok Bismillahi majroha kok diwoco majreha? Nopo Ustaz? Kok akhir majreha? No sama. Jawab ya. Umat biolali. Nah, takon. Bismillahi majreha wa mursaha. A'jamiyun diwaca a'jamiyun. Wah, takoni. Oh, terus artine satu persatu. El ngaji. Nah, itu yang kedua ngecas iman. Yang ketiga, cara ngecas iman itu apa? Jadi kanjeng Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Ini semuanya ini la ilaha illallah. Piro? Berapa? Nek iso nang sembahyang sampai itu 33. Nek wis umur 50 punjuk 101. Nek wis umur 105 105. Ngoten, nikah. Nek kantor 3 mulai wakil pekerjaan, tapi dipajang pinter lu. Saya diberi ijazah oleh Kiai Toriko Pulau. Jadi saya ini sudah ikut Toriko Qadiriyah Naksabandiyah, wajib 165. Allah ini saya wajib dulu. Sikile tekuk sikile, bok. Pulau ya, ternyata enak. Ya, kenapa itu Toriko Pulau ini awak? Ya. Kemudian dibayar oleh Khalid Syekh Asrori Al-Isnadi, tapi dibayar oleh Usman Al-Isnadi. Usman dibayar oleh Yai Romli, terus menelok. Kayak saya ngomong ini. Nah, nek telu sampean panjangno, mari tahajud ngoten, sampean sujud, sampean panjangno. Menen angkat mati cilik. Kula ben diajari ngoten. Nek gak iso angkat kena wae sujud, nun sajadah maca sepanjang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Sang terakhir sampai hujamkan di dada sebelah kiri. Ini sorry susu rokat ini. Wah, ibu ini bis masuk gemetar. Isu nangis kata saya. Mau jangan ini. La ilaha illallah. Berarti iman nyawa. Kalau mati dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kok sampai berarti iman sampai nyawa. Karena ini ngecas iman. Podo baterai berarti nyambung kabel. Itu cara la ilaha illallah kok dengar mereka tahu jelas. Oh berarti ketika diperbaiki kabel. Itu la ilaha illallah. Jadi itu iman aku biqauli la ilaha illallah. So terakhir cara ngecas iman itu panganane sing halal. Niki panganane sing kita makan ini masuk haram dari Kanjeng Nabi. Ada suatu kitab Kanjeng Nabi wasiat karo sahabate. Man akala haram mata qalbuhu wa dhaufa yaqinuhu wa hajabahu dakwatahu wa qallat ibadatu. Sapa sekel tanganan haram mata qalbu atine mati wa dhaufa yaqinuhu imannya lemah. Nah, ini tujuan pertama. Jadi supaya iman kita kuat. Yang pertama takwa, dua iman. Yang ketiga sehat. Kita puasa ini supaya sehat. Kanjeng Nabi dawuh sumu tasih puasalah supaya sehat. Aku kasih sehat saya. Aku kasih sehat. Potongan kayu sehat. Tapi ternyata loro. Nemen itu loro psikis. Oh iya kata loro mati nih. Hati-hati. Psikis mesti dem. Asam lambung kan? Nah, ini asam lambung. Ini boleh pikiran. Mau tak ajari caranya. Nah, supaya sehat, saya ini berdekatan dengan dokter. Saya teliti di rumah sakit itu semati orang Indonesia. Orang Indonesia yang mati di rumah sakit baik di poli kanker rahim, terus saya muter dia saya semati rata-rata kamar mandi itu usianya 59-60 rata-rata. Aku takut dokter Rofik, dok kok semati gitu 59-60 63 ini jangan. Jadi dokter Rofik ya wong Indonesia ini gila pangkat, gila jabatan. Saya ketemu pensiun, itu sebenarnya saya kesana stres, sudah setruk mati nih. Bahkan kami di jabatan biasa dulu ya mulai diganti. Nah, saat ini rata-rata Rasulullah umur ini 53. Jadi Kanjeng Nabi umur umatku nanti rata-rata 60 sampai 70. Rasulullah 63 valid hadis ini. Makanya sampai guys umur saya berarti kurang 13 tahun. Nah, mas 10 ya. Jadi next tahun 10 tahun kan. Tahun kan. Nek umur 62 mari pensiun 2 tahun atau 4 tahun 62 kurang setahun. Nah, ibu wis umur 62 tahun 11 bulan berarti kan bisa pulang kecuali tarak wis kan ibu kurang setahun bulan. Nggih, wis 62 tahun 11 bulan iki kan sabulan paling April akhir. Wis kan tarak apa? Wis tenang wae kan tarak sampe njaluk apa wae.